dengan Siti di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan dan terjauhkan dari segala macam mara bahaya dan virus-virus yang sekarang sedang menyebar, yaitu virus corona. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kayaknya udah hampir 1 tahun gak bikin video, dan kali ini saya akan membagikan pengalaman, sharing pengalaman yang menurut saya itu lumayan agak bodoh buat saya sendiri, karena itu kejadiannya saya sendiri yang mengalami dan baru kemarin. Jadi ceritanya gini guys, hari kemarin tanggal 28 Oktober 2020, ceritanya saya sedang ngeliat suatu apa sih ya, kayak kamera, semacam kamera kayak GoPro, tapi itu DJI Osmo Action yang saya lihat-lihat itu di online shop, yaitu di JD.id. Dan pada waktu itu kemarin saya melihat DJI Osmo itu lagi diskon, dan diskonnya itu cukup lumayan, yaitu 50%, dan saya tertarik dengan diskon itu karena biasanya pun kalaupun diskon 50% pun itu beneran terjadi. Saya membeli pun juga nggak ada masalah apapun, dan kebetulan kemarin tanpa saya pikir panjang akhirnya saya membeli sebuah kamera action DJI Osmo Action, yaitu kayak GoPro gitu. Udah tau lah kalian pasti ya. Saya ngelihat harganya itu hanya 2 juta rupiah. Tertarik dong saya. Akhirnya saya membeli itu karena di situ juga keterangannya kalau misalnya itu lagi diskon, emang ada waktunya juga. Biasanya aku membeli seperti itu pun nggak ada masalah. Akhirnya aku membeli kameranya, harganya 2 juta rupiah, dan baterai kalau nggak salah aku milih 2. Harganya satunya itu cuma 150 karena diskonnya 54% kalau baterainya. Jadi 2 cuma 300. Terus habis itu total semua belanjaan aku itu 2.300.000, terus tambah ongkos kirim yaitu 18.000, jadi 2.318.000 ada di toko ini. Saya cantumkan di sini. Terus setelah itu saya membayarnya dengan menggunakan kartu kredit, yaitu cicilan 3 bulan. Biar agak ringan gitu maksudnya kan, biar nggak berasa gitu. Terus habis itu terus beberapa lama kemudian setelah pesanan saya itu berhasil terkonfirmasi, ada keterangan kalau misalnya barang Anda sedang di packing, barang Anda sudah menuju, pokoknya intinya udah mau dikirim gitu kan, udah ada masuk pesan kayak gitu. Emang biasanya juga seperti itu dan nggak pernah ada masalah. Itu saya pesan sekitar jam 10 atau jam 11-an gitu kalau nggak salah. Terus waktu sorenya sekitar jam 3 apa jam setengah 4-an gitu, tiba-tiba saya dapat WA dari DJI Osmo, JD.id, tapi DJI Osmo nya katanya. Udahlah, tanpa saya curiga, saya pun membaca pesan itu. Pesannya seperti ini: Jadi mungkin itu ada kesalahan Mbak melakukan konfirmasi pesanan. Jadi coba dibuka dulu masalah aplikasi JDID-nya, itu yang terkait di aplikasi Mbak itu alamat email atau nomor HP ya. Coba dicek dulu. Kalau sudah tahu email atau nomor dengan passwordnya, tolong dikonfirmasi ulang ya. Waktu itu Mbak melakukan pendaftaran di aplikasi JDID Mbak itu melalui nomor atau lewat email? Tunggu sebentar, kami proses dulu ya.
Mbak dicek dulu di email Mbak ya, mungkin ada pesan yang kami kirimkan dan tolong dikonfirmasi secepatnya Mbak ya. Itu sudah kami kirimkan SMS 2 kali di email Mbak, jadi tolong Mbak dilihat dulu dan langsung dikonfirmasi ya. Jadi Mbak masukkan kode OTP pertama dan kedua itu berbeda-beda, jadi tolong dikonfirmasi yang baru dan benar ya. Lihat dulu di emailnya, karena kami sudah kirim berapa kali, siapa tahu ada yang baru, langsung dikonfirmasi ya. Pakai email yang terakhir atau gimana ini, Mas? Pakai email yang Mbak tadi. Sudah melakukan tadi konfirmasi dengan OTP pertama itu terlalu lama sekali, jadi tolong dilihat dulu, siapa tahu ada yang baru, dikonfirmasi ulang ya, yang baru. Kayaknya udah saya konfirmasi deh, Mas. Coba Masnya cek deh ya. Tadi saya udah konfirmasi, terus ada keterangannya udah terkonfirmasi. Coba Masnya cek dulu ya, makasih. Di nomor Mbak coba dilihat dulu, siapa tahu ada SMS yang baru ya, dan langsung dikonfirmasi. Iya, ada Mas. Terus saya apain? Tadi kan udah terkonfirmasi pesanannya. Dikonfirmasi ya, langsung dikonfirmasi yang kayak tadi, secepatnya, jangan terlambat waktu. Mbak melakukan pembayaran lewat apa ini? Sekarang ini kami lagi promo, tidak bisa menerima untuk lagi kredit ini. Jadi kalau bisa Mbak di sana untuk masalah orderannya dibatalkan dulu, karena yang tersedia kami saat sekarang ini itu lewat Indomaret atau lewat transfer ya. Jadi tolong kakak di sana dibatalkan dulu pesanannya, order ulang atau melakukan pembayaran ulang lewat transfer atau lewat Indomaret. Oke, setelah saya lagi balas-balasan pesan itu karena saya harus memasukkan kode OTP. Sebenarnya pada waktu saya membaca pesan itu, saya agak sedikit curiga. Kok nggak biasa-biasanya aku belanja di JDID dapetin WA seperti ini, apalagi ini WA nomornya itu bukan nomor Indonesia, tapi setahu aku itu nomor Amerika, karena kebetulan aku ada chattingan juga orang Amerika dan nomornya itu seperti itu depannya, tapi kode areanya yang berbeda dan belakangnya ya iyalah ya, kode areanya yang berbeda tapi depannya itu kode +1, biasanya itu Amerika. Sepengetahuan saya, karena saya ada teman di sana juga menggunakan nomor yang seperti itu, jadi saya beranggapan seperti itu. Saya pun ngomong ke teman saya, ih kok aku dapat JDID dari Amerika ini nomornya. Temen aku ngiranya itu aku dapat kenalan orang Amerika dan dia mau ngirim barang. Penangkapan temen aku tadinya seperti itu. Terus habis itu setelah saya baca dan saya balas berulang kali, katanya suruh masukin klik si apa sih link yang dia kirim dan harus masukin OTP. Sementara saya agak pusing kan, karena saya lupa waktu saya daftar di JDID itu menggunakan email atau nomor telepon, karena lupa. Terus setelah itu udah lagi klik-klikan gitu, terus habis itu lagi chattingan, temen aku datanglah, teman kerja yaitu Arif. Kebetulan Arif baca, tahu kalau saya lagi chattingan dengan orang yang katanya ngaku dari JDID. Dia pun ngomong, lo chattingan sama siapa beb? JDID, lo ngapain, emang beli kamera? Wah gitu kan, beli GoPro, gue ngomong gitu, padahal DJI semuanya. Terus habis itu dia ngomong, hati-hati beb, takutnya itu orang yang mau menyalahgunakan atau mau nipu kamu. Soalnya kemarin temen aku ada yang seperti itu juga, dia menggunakan akun lakunya, dia memasukkan kode OTP dan kena 10 juta gitu kan. Terus udahlah dia cek juga punya aku. Terus habis itu dia ngomong gini, udah gak usah dibalesin gitu kan. Terus udah kan gak aku balas akhirnya si orang ini. Terus dia WA-in mulu. Terus akhirnya setelah itu sambil pulang kerja aku pun mikir gini, ya ampun bego banget, mungkin orang itu kan pertama ngakunya dari logistik buat mengirimkan barang buat saya konfirmasi, tapi setelah itu chatannya itu kayak memaksa aku untuk segera melakukan konfirmasi si barang itu, dan kalau misalnya saya menggunakan kartu kredit saya harus membayar ulang menggunakan Indomaret atau transfer gitu kan. Sementara kan aku pesanan itu udah bayar pakai kartu kredit, udah kedebet waktu itu kan kemarin.
Terus habis itu aku mikir gini, jangan-jangan ini orang sebenarnya dari toko itu, tapi toko itu hanya toko palsu yang terus menghubungi si pembelinya harus memasukkan kode OTP di link yang dia kirimkan untuk mengkonfirmasi kalau ternyata barang itu udah terkirim. Mungkin seperti itu, biar nanti di JDID-nya ada konfirmasi kalau misalnya barang itu sudah terkirim dan udah saya terima. Mungkin aku berpikirnya seperti itu waktu pulang. Terus habis itu kayaknya aku harus menghubungi customer service di JDID gitu kan. Terus setelah aku pulang ke rumah, aku pun langsung chat si customer service si JDID, dan waktu itu saya dimintain nomor resip pemesannya, terus habis itu dimintain chatannya sama si orang ini, dimintain nomornya, terus bisa aku konfirmasi gimana barangnya. Terus kata si customer service-nya, ya udah kalau misalnya takutnya terjadi apa-apa sebaiknya dibatalkan saja. Akhirnya saya batalkan, terus saya konfirmasi uang saya kembali enggak, ini nanti saldonya gitu kan, nanti ada keterangan kalau enggak 7 kalau enggak 14 hari kerja gitu baru balik, katanya seperti itu. Nanti balik ke kredit JDID gitu apa gimana kemarin ngomongnya. Terus intinya balik lah, soalnya aku pernah kayak gitu juga, dibatalkan menggunakan kartu kredit dan balik. Terus akhirnya si orang itu tetap masih WA, masih nyuruh aku buat bayar ke Indomaret kalau enggak transfer. Dan aku kan udah ngebatalin, tapi kok orang ini kayak ngotot biar aku beli lagi dan transfer sejumlah yang buat transaksi si kamera itu. Sementara orang ini pertamanya ngakunya itu dari logistik, bukan dari penjualnya. Aku pun ngomong ke customer service-nya, takutnya ini adalah tokonya toko penipuan, takutnya nanti ada yang terkena lagi selain saya. Dan nggak tahu tindak lanjut dari JDID untuk toko itu gimana. Tapi begonya aku, karena aku waktu membeli itu karena tergiur dengan diskon yang lumayan besar, tapi ya lumayan besar emang, setengah harga dari yang aslinya. Terus aku nggak ngelihat review orang-orang kalau misalnya orang toko ini bener loh udah pernah beli di sini. Biasanya aku kalau misalnya membeli barang pun, bahkan dengan nominal yang lebih besar dari ini pun, biasanya aku lihat reviewnya dulu, bagus enggak nih tokonya, pengirimannya gimana. Biasanya aku seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa dengan begonya, padahal udah punya pengalaman buat belanja online seperti ini, tapi dengan begonya hanya tergiur dengan harga yang diskon jauh lebih murah dari biasanya. Makanya aku agak sedikit, kok bisa ya aku seperti itu. Tapi akhirnya udah batalin, dan saldonya sih belum balik tapi pasti balik. Dan orang itu pun tadi pagi pun masih WA aku, mungkin dikiranya aku bakalan bener-bener mau transfer ke orang itu, tapi udah jelas pasti ini sih penipuan. Tapi jadi saran saya buat kalian, ini pengalaman buat saya, pengalaman juga nanti saya share buat kalian. Kalau misalnya membeli barang di online shop itu, kalian harus pastikan dulu kalau misalnya, karena aku tadinya berpikir seperti ini loh, kalau misalnya kita belanja di online shop yang udah punya nama kayak Zalora, Tokopedia, Lazada, JDID, itu kan udah ada namanya. Dia itu kayak perusahaan dan ada banyak toko-toko yang kerjasama dengan si aplikasi ini, dan mungkin dia memasarkan seperti itu. Aku pikir nggak bakalan terjadi seperti ini, penipuan gitu. Aku pikir penipuan itu terjadi cuma kayak misalnya kita belanja di Instagram, di Facebook itu biasanya pernah. Karena dulu adik aku pernah tertipu di Instagram gitu deh, 1.100.000 gara-gara beli karpet, dan ternyata itu penipuan. Dan si penipu itu minta dikirim lagi biar si karpetnya itu dikirim lagi, dan suaranya kayak orang-orang sana luar Jawaan gitu, dan rata-rata emang seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya mau membeli barang di online shop itu harus tahu benar-benar kalau misalnya toko itu aman, benar-benar ada tokonya, dan tidak mengecewakan pelanggannya. Jadi kalian harus membaca review dari pembeli-pembeli sebelumnya, kalian harus membaca itu. Jadi jangan cuma tergiur karena diskonnya lebih besar seperti saya kemarin, diskonnya lebih besar jadi kalian tergiur untuk membelinya, padahal itu belum tentu itu benar-benar penjual yang benar. Dan
mungkin dia cuma mau nipu orang-orang seperti itu. Mungkin kalau kemarin aku nggak menggunakan kartu kredit, kalau misalnya kemarin saya transfer ataupun apa, mungkin kan itu uangnya langsung cair dikirim ke si tokonya itu kan dari JDID. Begitu tahu kalau barangnya dikirim, pokoknya langsung, kayaknya seperti itu deh. Kayak setelah barangnya dikirim, mungkin uangnya langsung ditransfer ke tokonya. Kalau misalnya kredit, mungkin dia nunggu 1 kali 24 jam atau gimana, nggak tahu juga. Makanya orangnya minta buat aku transfer, kalau nggak ke Indomaret. Makanya aku langsung curiga itu. Sementara sebelumnya dia ngomong dari logistik yang mau ngirim barang pesanan aku, tapi setelah itu dia kayak yang seolah-olah kayak punya toko dan tergesa-gesa membuat aku biar cepetan dong, kayak gitulah istilahnya gitu. Gimana sih ya cara penyampaiannya, intinya gitulah. Dia itu kayak jaringan penipu, dan dia mau menipu para korban-korbannya yang bodoh seperti saya mengakui, yang bodoh seperti saya karena tergiur harga diskon yang besar, dan akhirnya seperti itu. Tapi untungnya insya Allah sih insya Allah sih kembali lah uang saya itu ya, makanya kembali ke saldonya. Tapi yang buat kalian yang mau belanja online, hati-hati. Dan yang pertama, harus belanja di online shop yang emang udah punya nama. Yang kedua, harus bener-bener cek toko itu beneran kualitasnya, maunya kredibilitas dari toko itu bagus apa enggak. Kalian baca komen-komen review dari orang-orang yang udah beli. Kan banyak yang kadang-kadang oh ternyata ini toko penipuan, ada yang seperti itu. Ada yang bilang oh saya belanja sangat puas, oh pengirimannya gini, pelayanan seperti ini. Kalau misalnya dia reviewnya bagus-bagus, nggak apa-apa kalian buat membeli. Tapi kalau misalnya reviewnya yang udah penipu, ini apa yang nggak ada reviewan sama sekali, sebaiknya kalian jangan tergius seperti saya yang akhirnya oh my god gitu. Untung saya menggunakan kartu kredit, jadi mungkin masih bisa kembali uangnya. Itu aja pengalaman yang ingin aku share buat kalian. Jadi pesannya di sini adalah, kalau kalian mau membeli barang yang ada di online shop, jangan tergiur oleh diskon atau harga yang lebih murah. Kalian harus cek kebenaran toko itu, dan kalian harus belanja di online shop yang udah punya nama, yang kalau misalnya terjadi apa-apa kalian bisa menuntut untuk ditindaklanjuti. Intinya sih gitu aja guys. Itu share pengalaman yang ingin aku share sama kalian, hanya itu aja. Semoga ini ada manfaatnya buat kalian, biar kalian gak seperti saya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan like.